Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Maulida dari Prodi PGSD Penjas kelas B. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya. Terima kasih kepada Bapak Daris Hadianto SPD MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia atas bimbingannya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini, dan juga teman-teman saya yang saya cintai. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas penelitian saya yang berjudul Pengaruh Perilaku Bahasa dalam Masyarakat terhadap Karakter pada Anak Usia Dini. Anak usia dini sangat mudah terpengaruh dengan lingkungan di sekitarnya, terutama bahasa yang didengar sang anak dari lingkungannya. Hal itu disebabkan karena bahasa berperan sangat penting dan mendasar dalam proses pendidikan dan perkembangan karakter pada anak usia dini yang belum terbentuk karakternya secara sempurna. Bahasa yang harus diajarkan kepada anak harus dapat menunjang pendidikan dan karakter pada anak, sehingga bahasa yang diajarkan harus mengandung unsur nilai kebaikan. Sebab seorang anak pada usia dini yang baru belajar bahasa akan merekam apa yang mereka dengar dan lihat. Tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh bahasa dalam masyarakat terhadap karakter pada anak usia dini. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh perilaku dalam masyarakat terhadap karakter pada anak usia dini. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh perilaku dan bahasa dalam masyarakat terhadap karakter pada anak usia dini. Manfaatnya adalah untuk menambah wawasan bagi saya sebagai penulis dan Anda sebagai pembaca. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah pengaruh bahasa dalam masyarakat terhadap karakter pada anak usia dini? Yang kedua, bagaimana pengaruh perilaku dalam masyarakat terhadap karakter pada anak usia dini? Yang ketiga, ada bagaimanakah pengaruh perilaku dan bahasa dalam masyarakat terhadap karakter pada anak usia dini? Urgensi. Anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya yang akan mengarahkan kemana anak akan melangkah. Baik tidaknya seorang anak sangat tergantung cara orang tua membangun karakter semenjak usia dini. Membangun karakter anak merupakan hal yang penting dan mendasar bagi orang tua sebagai pendidikan pertama, karena setelahnya anak akan dididik di lembaga pendidikan dan akan dibesarkan di lingkungannya. Pendidikan karakter ini hendaknya dilakukan sejak usia dini, karena usia dini merupakan masa keemasan atau golden age yang sangat menentukan kualitas anak masa dewasanya. Sebelum saya membahas tentang penelitian saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kajian teori. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pendidikan karakter. Yang kedua adalah tentang bahasa. Yang ketiga adalah tentang anak usia dini. Menurut Kementerian Pendidikan Nasional, karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi sebagai kebajikan, yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Dua adalah bahasa. Seperti yang kita ketahui bahwa selain menunjukkan budaya bahasa juga menunjukkan kecerdasan personal seseorang. Bahasa adalah sebuah alat komunikasi yang memiliki peranan penting dalam masyarakat sejak abad-abad silam. Pemahaman bahasa sebagai fungsi sosial manusia untuk mengadakan interaksi sosial antar sesama. Menurut Keraf, bahasa jika ditinjau dari dasar dan motif pertumbuhannya memiliki fungsi sebagai satu, alat untuk menyatakan ekspresi diri. Yang kedua, alat komunikasi. Yang ketiga, alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Dan yang keempat adalah alat untuk mengadakan kontrol sosial. Anak usia dini. Anak usia dini merupakan usia yang rentan akan sikon yang ada pada lingkungannya, baik keluarga maupun lingkungan masyarakat. Sebab pada usia ini, anak akan menirukan segala sesuatu yang mereka lihat dan dengar. Oleh karena itu, lingkungan adalah tempat yang tepat untuk membentuk karakter seorang anak melalui pendidikan yang tersusun. Dan dalam hal ini,
Peran dan kontribusi dari orang tua sangat dibutuhkan. Menurut Rizka Lestari, pengaruh bahasa dalam masyarakat terhadap karakter pada anak usia dini sangat berpengaruh. Karena bahasa berpengaruh terhadap karakter anak ketika sosialisasi yang dilakukan oleh orang tua sebagai agen primer dilakukan dengan berinteraksi menggunakan bahasa. Jadi, jika bahasa yang digunakan baik, maka anak pun akan berinteraksi dengan orang lain dengan menggunakan bahasa yang baik. Terutama anak usia dini masih memiliki sifat meniru orang-orang di sekitarnya. Berinteraksi menggunakan bahasa yang kurang baik atau tidak sopan, maka akan cenderung diikuti oleh anak usia dini. Menurut Rosi Rusmiati, pengaruh bahasa dalam masyarakat terhadap karakter pada anak usia dini ini sangat berpengaruh. Karena bahasa yang baik akan memberikan dampak terhadap karakter anak, karena bahasa merupakan alat komunikasi yang memiliki peranan penting antara sesama manusia dan fungsinya untuk melakukan interaksi. Anak usia dini adalah peniru yang sangat handal. Jika anak itu berada di lingkungan yang baik, maka akan menciptakan karakter yang baik. Begitupun sebaliknya. Maka begitu pentingnya memilihkan lingkungan masyarakat yang memiliki bahasa yang baik. Mirisnya, kadang orang tua sendiri suka mengeluarkan bahasa yang tidak layak didengar oleh anak-anak, karena anak itu otaknya menyerap secara tidak langsung mencontohkan yang tidak baik. Karena proses tahapan anak ada beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, mulai mengikuti percakapan orang lain yang ada di sekitarnya. Yang kedua, mulai memahami kata-kata, warna, dan bentuk. Yang ketiga, memahami pertanyaan. Yang keempat, sudah bisa bertanya mengenai hal-hal yang tidak dipahami. Yang kelima, bisa diajak komunikasi atau percakapan. Yang keenam, pemahaman kosakata semakin banyak dan meningkat. Yang ketujuh adalah sudah bisa mengungkapkan perasaan dan keinginannya. Teori yang memperkuat dari kedua subjek tersebut adalah teori dari Keraf. Seperti yang kita ketahui bahwa selain menunjukkan budaya bahasa juga menunjukkan kecerdasan personal seseorang. Bahasa adalah sebuah alat komunikasi yang memiliki peranan penting dalam masyarakat sejak berabad-abad silam. Pemahaman bahasa sebagai fungsi sosial manusia untuk mengadakan interaksi sosial antar sesama. Menurut Kerap, bahasa jika ditinjau dari dasar dan motif pertumbuhannya, maka memiliki fungsi sebagai satu alat untuk menyatakan ekspresi diri, yang kedua alat komunikasi, yang ketiga alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial, dan yang keempat adalah alat untuk mengadakan kontrol sosial. Menurut Rizka Lestari, perilaku masyarakat berpengaruh terhadap karakter anak karena merupakan salah satu faktor yang membentuk anak, yaitu faktor budaya. Di mana masyarakat di suatu wilayah berperilaku, maka akan menjadi suatu kebiasaan yang lazim dan diakui oleh masyarakat setempat. Misalnya seperti masyarakat Minangkabau, mereka cenderung dianggap memiliki kepribadian terbuka terhadap orang lain atau orang yang baru dikenal karena kebiasaan mereka yang suka merantau dan berniaga. Sehingga kebiasaan tersebut disosialisasikan terhadap generasi berikutnya dan menjadi kebudayaan atau ciri khas dari masyarakat Minang. Selain faktor budaya, ada juga faktor kelompok. Maksudnya, bagaimana seorang individu dengan orang-orang di sekitarnya, seperti perumpamaan jika berteman dengan penjual minyak wangi maka akan kecipratan minyak wanginya. Yang kedua, menurut Rosi Rusmiati, tetap anak usia dini itu peniru yang sangat handal. Jadi perilaku yang ditunjukkan oleh lingkungan masyarakat akan memberikan dampak yang sangat besar bagi anak usia dini. Jika anak dididik atau berada di lingkungan masyarakat yang tidak baik, maka akan memberikan dampak terhadap karakter anak yang kurang baik pula. Sebaliknya, jika anak dididik atau berada di lingkungan yang sangat baik, maka anak akan mempunyai karakter yang baik pula. Teori yang memperkuat dari kedua subjek tersebut itu teori dari sebuah jurnal Nana Prasetyo yang mengatakan bahwa membangun karakter ibarat mengukir. Sifat ukiran adalah melekat kuat di atas benda yang diukir, tidak mudah usang tertelan waktu atau arus karena gesekan. Menghilangkan ukiran sama saja dengan menghilangkan benda yang diukir.
karena ukiran melekat dan menyatu dengan bendanya. Demikian juga dengan karakter yang merupakan sebuah pola, baik itu pikiran, perasaan, sikap maupun tindakan yang melekat pada diri seseorang dan sulit dihilangkan. Proses membangun karakter pada anak juga ibarat mengukir atau memahat jiwa sedemikian rupa, sehingga berbentuk unik, menarik, dan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Setiap orang memiliki karakter berbeda-beda. Ada yang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai, ada juga yang berperilaku negatif atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam budaya setempat. Dengan demikian, dalam pendidikan karakter, setiap anak, menurut Rizka Lestari, perilaku dan bahasa yang digunakan dalam masyarakat akan berpengaruh terhadap karakter anak. Karena perilaku masyarakat akan menjadi contoh yang ditiru oleh anak-anak. Begitupun bahasa sebagai alat komunikasi tentunya memiliki peranan penting dalam pembentukan karakter anak. Dan yang kedua adalah menurut Rosi Rusmiati, anak itu peniru yang sangat handal. Perilaku dan bahasa seseorang dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya. Apabila anak dibiasakan mendengar bahasa dan perilaku yang baik, maka anak-anak juga akan mengikuti bahasa dan perilaku yang baik. Krida Laksana tahun 2001, dalam bahasa Indonesia, kata sikap dapat mengacu pada bentuk tubuh, posisi berdiri yang tegak, perilaku atau gerak-gerik, dan perbuatan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan pandangan sebagai suatu reaksi atas adanya suatu hal atau kejadian. Sikap merupakan fenomena keadaan jiwa seseorang yang biasanya termanifestasi dalam bentuk tindakan atau perilaku. Sikap tidak dapat diamati secara langsung, sebab untuk mengamati sikap dapat dilihat melalui perilaku. Namun, berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa apa yang nampak dalam perilaku tidak selalu menunjukkan atau mencerminkan sikap seseorang. Kesimpulan: berdasarkan penelitian yang berjudul Pengaruh Perilaku Bahasa dalam Masyarakat terhadap Karakter pada Anak Usia Dini, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, bahasa berpengaruh terhadap karakter anak karena sosialisasi yang dilakukan oleh orang tua sebagai agen primer dilakukan dengan berinteraksi menggunakan bahasa. Jadi, jika bahasa yang digunakan baik, maka anak pun akan berinteraksi dengan orang lain menggunakan bahasa yang baik, dan juga merupakan alat komunikasi yang memiliki peran penting antar sesama manusia dan fungsinya untuk melakukan interaksi. Yang kedua, perilaku berpengaruh terhadap karakter anak karena merupakan salah satu faktor yang membentuk anak, yaitu faktor budaya. Di mana masyarakat di suatu wilayah berperilaku, maka akan menjadi suatu kebiasaan yang lazim dan diakui oleh masyarakat setempat. Selain itu juga, orang tua bisa menjadi faktor perilaku dari anaknya. Jika orang tua yang mencontohkan yang baik, maka anak pun akan menciptakan perilaku yang baik pula. Yang ketiga adalah bahasa dan perilaku sangat berpengaruh terhadap karakter pada anak usia dini, karena bahasa dan perilaku terbentuk dari lingkungan sekitarnya. Seperti jika lingkungannya tidak baik, contohnya seperti perilakunya kasar, dan bahasa yang tidak baik itu akan bisa berpengaruh terhadap anak usia dini, karena mereka juga akan terbawa pengaruh dari lingkungan tempat ia tinggal. Sarannya, kita sebagai yang bisa dicontohkan oleh anak kecil harus mencontohkan dengan baik, karena bahasa sangat berperan penting dalam mutu pendidikan dan perkembangan karakter pada anak usia dini, sehingga kita harus menanamkan bahasa yang baik dan sopan.